ini untuk beribadah dan mengucapkan syukur atas karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Kalau kami boleh ada di tempat ini, itu semua karena berkat kasih pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami akan mulai ibadah ini. Kami serahkan seluruh ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kami boleh merasakan lawatan Tuhan di tempat ini. Dan kami diberikan hikmat untuk boleh mengerti firman Tuhan pada saat siang hari ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Pengumuman POWI pertanggal 25 Agustus. Saldo POWI per 25 Agustus 2023 sebesar Rp1.642.100. Dan untuk Bapak Ibu yang bergabung melalui Zoom untuk persembahan syukur bisa melalui rekening BCA atas nama Ibu Leni Gultom di nomor rekening 25301111370 dan dengan Motion Pay di 0812 282 89098. Dan untuk pelayanan di POWI, mari dukung akun YouTube POWI Channel @POWI Channel. Dan ibadah POWI berikutnya akan dilaksanakan tanggal 1 September pukul 12.00 yang akan diadakan di lantai 16 baik secara offline ataupun online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu pada saat siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami mengundang umat Tuhan, jemaat Tuhan untuk berdiri. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan.
Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Nikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih siang ini kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu dari hari lepas hari. Kami boleh rasakan bahwa di luar Tuhan kami nggak sanggup berbuat apa-apa. Kami boleh ada seperti mana kami ada saat ini itu semua karena belas kasih Tuhan. Anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajar kami untuk tetap percaya bahwa rancangan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Rancangan-Mu yang boleh jadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali.
Kita akan masuk ke dalam persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, kita berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Siang ini kami ingin memberi persembahan kami untuk pelayanan. Kami memberkati pelayanan Tuhan, pelayanan ini, karena Tuhan lebih dulu memberkati kami. Kami percaya apa yang kami tabur, kami akan menuainya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yes. Gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tergelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Terima kasih atas persembahan jemaat Tuhan. Kita akan siap masuk dalam renungan kabar baik, pembacaan firman Tuhan dari Pak Wesley. Kita nyanyikan sebuah lagu, Kaulah Segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang,
selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kami mengundang Tuhan, kami mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kami mengundang Pak Wesley untuk Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Tes 1. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Oleh karenanya kami mohon Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua, baik hamba-Mu dan juga seluruh jemaat yang hadir pada siang hari ini. Untuk kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami karena kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tolong ditampilkan slide saya. Baik, judulnya agak sedikit salah tadi ya. Jadi yang betul itu adalah mengampuni bukan berarti melupakan, melainkan memilih untuk menerima. Tadi melepaskan ya, salah ya. Oke, yang betul adalah untuk menerima. Saya membuat judul ini sengaja karena ingin meluruskan pendapat banyak orang Kristen. Ya, di mana banyak orang Kristen selalu memahami pengampunan yaitu mengampuni adalah melupakan. To forgive is to forget. Itu dalam bahasa Inggrisnya, ya. Ya sudah, kalau saudara bisa mengampuni, saudara lupakan aja. Pertanyaannya, apakah betul kita itu mengampuni dengan cara melupakan? Saya ambil satu contoh. Ada seorang anak umur 11-12 tahun, mungkin kelas SD ya, atau SMP. Dia melihat ibunya dipukul di KDRT oleh bapaknya. Kira-kira 30 tahun kemudian, bisakah dia melupakan tragedi itu atau kejadian itu? Bagi saya bilang logika saya mengatakan sulit untuk kita bisa melupakan sebuah kejadian. Itu baru di KDRT. Bagaimana banyak orang, anak melihat ibunya dibunuh di depan matanya. Oleh pembunuh katakan. Atau mungkin oleh orang terdekat yang dia kenal. Mungkinkah 40 tahun kemudian anak itu bisa melupakan kejadian? Bagi saya tidak mungkin. Nah, jadi apakah betul ketika kita mengampuni artinya kita sudah melupakan? Tidak. Tidak mungkin orang bisa melupakan satu kejadian yang seperti begitu. Ya. Nah, coba kita sekarang mau belajar apa kata Tuhan Yesus mengenai pengampunan. Ya. Kita akan buka di dalam Matius 18. Saudara nggak usah buka, di sini sudah ada ya, Matius 18. Kok nggak bisa sudah hijau ini ya? Oh sorry.
Yes. Matius 18 ayat 21 dan 22. Coba kita perhatikan dialog antara Petrus dengan Tuhan Yesus. Ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Coba perhatikan ayat ini. Ya. Ini pertanyaannya jebakan Batman kalau saya bilang. Pertanyaannya. Ya. Kalau kita mau memahami dalam dari ayat 21 ini, sebetulnya pertanyaan Petrus bukan masalah mengampuni atau tidak. Pertanyaannya sebetulnya ya, Tuhan, kapan saya boleh membalas dendam? Coba perhatikan. Kalau saudara perhatikan ya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Artinya apa? Setelah 7 kali apa yang terjadi? Dia boleh balas dendam. Jadi pertanyaan Petrus sebetulnya bicara tentang waktu. Kapan dia boleh membalas dendam. Tetapi lihat dikemas. Bagus sekali. Berapa kali aku harus mengampuni. Wah keren ya. Seolah-olah dia mau mengampuni. Betul kan? Tapi sebetulnya kalau kita perhatikan dengan dalam, pertanyaan Petrus itu adalah bicara tentang waktu kapan dia boleh membalas dendam. Tapi lihat apa kata Yesus. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kalau di TB2, saudara udah punya TB2 belum? Udah bisa dibeli ya TB2. Kalinya udah dihilangin di sini. Jadi 70 kali 7. Ya. Nah, apa makna 70 kali 7 kali ini? Ya. Apa maknanya sebetulnya? Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa bukan waktu yang menentukan, tetapi tindakan yang menentukan. Jadi Tuhan Yesus ingin menjawab si Petrus bahwa kamu itu harus mengampuni apapun kesalahan orang lain kepadamu. Bukan kapan kamu bisa membalas dendam. Ya, kalau kita perhatikan dengan dalam. Jadi Tuhan Yesus merubah pertanyaan Petrus yang tadinya waktu menjadi sebuah tindakan. Tindakan apa itu? Pengampunan. Jadi 70 kali 7 kali itu sebetulnya satu angka yang tidak terhingga. Ya kalau kita mau hitung-hitung matematika itu sekitar 490 kali. Artinya di situ adalah satu hal yang tidak terhingga. Artinya apa? Bukan masalahnya kapan kamu mau balas dendam, tetapi kamu harus melakukan atau melepaskan pengampunan. Jelas ya saudara ya dari kata-kata ini? Betapa hebatnya Petrus bertanya seolah-olah dia mau mengampuni. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Berapa sering kita berdialog dengan Tuhan dengan pertanyaan yang merupakan jebakan Batman. Bahkan berapa kali kita memohon kepada Tuhan. Seolah-olah permohonan kita itu adalah sesuatu yang sangat rohani. Dalam kasus ini adalah pengampunan. Berapa kali aku harus mengampuni, seolah-olah dia mau mengampuni. Padahal jawab pertanyaannya itu bukan mau mengampuni. Dia mau membalas dendam. Hanya masalah kapan saya bisa membalas dendam Tuhan? Nah, dari cerita saya ini kita bisa simpulkan definisi dari sebuah pengampunan. Definisi pengampunan adalah sebagai berikut. Ya, saudara perhatikan ya.
Mengampuni adalah tindakan saat kini yang menerima perbuatan orang lain yang menyakitkan pada masa lalu dengan tidak menariknya kembali ke masa kini untuk membuahi kebencian. Namun tetap mengasihi orang tersebut sama seperti ketika dia belum melakukan kesalahan kepada kita. Waduh ya, Jansen langsung bilang, berat, ini berat sekali memang betul. Definisinya begini, ya coba perhatikan. Jadi mengampuni itu bukan kata-kata, saya sudah mengampunimu, bukan. Tetapi apa? Tindakan. Perhatikan di sana, ada warna merah, tindakan. Tindakan yang seperti apa? Bukan tindakan untuk melupakan kejadian tersebut atau kesalahan tersebut, tidak. Tetapi tindakan untuk menerima kesalahan tersebut di dalam kehidupan kita. Artinya menerima apa? Pernahkah kita bisa lupa? Tidak. Kita akan tetap mengingat kejadian tersebut. Tetapi kita bisa menerima orang untuk berbuat salah atau menerima orang jatuh ke dalam dosa. Kalau saudara lihat terus baca tadi Matius 18, kita kan hanya baca 21 dan 22. Itu sampai ayat 35 perikopnya. Kalau saudara baca terus, itu Tuhan Yesus setelah berkata ini kepada si Petrus, dia langsung menjelaskan lagi dengan sebuah perumpamaan. Saudara udah ingat ya perumpamannya kan? Ada hamba yang berhutang, diampuni, dibebaskan. Terus kemudian ada orang yang berhutang sama dia sikat padahal hutangnya cuma kecil. Dan kata-kata terakhir Tuhan Yesus mengatakan di dalam perumpamaan tersebut, engkau yang tidak mengampuni akan sama nasibnya seperti orang tersebut. Dibawa ke Algojo. Ya. Jadi kita melihat dari definisi ini, mengampuni adalah tindakan saat ini. Bukan kemarin, bukan yang lalu. Tapi saat ini untuk apa? Menerima perbuatan orang lain yang menyakitkan. Jadi artinya menerima di sini adalah kita tidak memiliki sebuah kekecewaan, kita sudah tidak lagi memiliki sebuah kebencian, bahkan yang betul ya seharusnya ya, kita akan lebih mengasihi sebelum dia berbuat salah. Gampang kan? Gampang kan? Gampang definisinya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa orang Kristen sulit untuk mengampuni? Tahu jawabannya? Simple. Gara-gara gafok. Nah, jadi gafok ini istilah saya kalau khotbah. Di mana-mana sering menggunakan gafok. Ya. Sampai seringnya saya menggunakan gafok waktu Jansen khotbah. Pakai juga judulnya gafok. Gagal fokus. Ya. Nah, kenapa orang Kristen atau saudara atau kita semua sulit untuk mengampuni? Karena gafok atau gagal fokus. Fokusnya seharusnya kepada being dan bukan doing. Sekali lagi ya, fokusnya seharusnya kepada being, bukan doing. Nah, being ini berbicara tentang siapa orang tersebut, sedangkan doing berbicara tentang apa yang dilakukan oleh orang tersebut kepada kita. Nangkep ya? Jadi fokus kepada being, bukan doing. Being berbicara tentang siapa orang tersebut, apa hubungannya dengan kita. Sedangkan doing, apa yang dilakukan orang tersebut. Jadi fokus jangan kepada doing, tapi kepada being. Nah, untuk memperjelas pernyataan saya akan mengambil sebuah cerita atau perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Ya, kita nggak usah baca, saudara bisa lihat di dalam Lukas 15, tapi kita tidak akan baca. Karena
cerita ini sudah sering saudara dengar di sekolah minggu sampai di gereja. Yaitu tentang perumpamaan anak bungsu. Ingat itu ya? Anak bungsu yang minta warisan kepada orang tuanya untuk dia ambil uangnya padahal orang tuanya masih hidup. Minta warisan, bayangin. Kemudian apa yang terjadi? Dia pakai uang tersebut untuk berfoya-foya. Setelah dia sudah kehabisan, sampai untuk minta makanan babi pun tidak akan dikasih, akhirnya dia berpikir, udah saya kembali aja ke rumah bapak saya. Gak usah jadi anak juga gak apa-apa, saya jadi hamba. Daripada di sini untuk makanan babi aja saya gak bisa dapatkan. Dia kembali ke rumah bapak. Coba perhatikan apa yang dilakukan bapak ini. Ini fokus kita nih ya sekarang ya. Ketika bapak itu melihat anaknya dari jauh, apa yang dia lakukan? Dia membuka tangannya, kemudian semakin dekat dia peluk. Betul gak? Tahu ya cerita itu ya? Dipeluk. Kemudian dia ngomong sama hamba-hambanya, bikin pesta. Karena anakku yang sudah hilang, ditemukan kembali. Yang sudah mati, bangkit kembali. Itu yang ada di pikiran bapak ini. Pertanyaan saya, kenapa si bapak ini bisa merespon seperti itu kepada anak yang durhaka? Kenapa dia bisa merespon seperti itu? Jawabannya adalah karena dia berfokus kepada being dan bukan kepada doing. Bukan apa yang dilakukan oleh anak ini, tetapi siapa orang ini yang datang dari sana ke dia. Ternyata yang datang adalah anak kandungnya, anak bungsunya. Lihat, fokus dari bapak ini adalah being. Siapa orang yang sudah menyakitkan hatinya? Kalau zaman sekarang orang masih hidup, orang tua, terus anak minta warisan, udah ditempeleng kali, apalagi di Batak. Betul ya? Udah ditempeleng itu. Tapi ini dia kasih. Habis itu dikasih, dipikir untuk apa? Untuk bisa hidup lebih makmur daripada dia. Dihabis-habisin sama pelacur. Seharusnya responnya seperti apa si bapak ini? Pas anak itu datang, mampus lu, syukurin, kualat lu. Harusnya begitu. Itu respon siapa? Kita kan. Biasanya kan begitu. Kalau sudah orang melakukan satu kesalahan, makanya saudara ada yang punya kepahitan gak di sini? Atau pernah? Oh pasti semua pasti pernah punya kepahitan. Coba nanti direnungkan setelah khotbah ini ya. Jadi kenapa si bapak ini merespon seperti begitu? Karena dia berfokus kepada being. Siapakah orang ini? Pertanyaan saya sekarang, kira-kira di dalam kehidupan kita ya, jujur ya, kira-kira yang bisa memberikan kepahitan sama kita itu siapa? Mungkin nggak Dani bisa memberikan kepahitan kepada Jansen atau kepada Iwan? Nggak mungkin. Coba aja Dani melakukan sesuatu yang membuat si Jansen marah. Sebentar juga hilang. Tapi kalau istrinya Jansen yang berbuat begitu, jadi kesimpulan saya apa? Biasanya orang yang membuat kepahitan adalah orang-orang yang terdekat, betul apa enggak? Entah itu ipar, entah itu orang tua, entah itu mertua, entah itu adik ipar, kakak ipar. Betul enggak? Jadi lihat tadi pernyataan saya. Kalau kita mau mengampuni, kita harus fokus kepada being-nya, bukan doing-nya. Siapakah orang ini? Ternyata adik ipar saya. Ternyata itu adik kandung saya satu darah. Banyak loh orang berantem ya. Gara-gara harta, betul? Adik sama kakak bisa bunuh-bunuhan. Banyak cerita itu, gampang. Bahkan ada beberapa hamba Tuhan yang bersaksi tentang itu. Di mana dia memiliki kepahitan dengan saudara kandungnya. Hanya gara-gara harta. Dan dia tidak pernah mau mengampuni. Dan dia memiliki kepahitan. Bayangkan. Jadi poin saya yang saya mau sampaikan adalah,
Kenapa kita harus berfokus kepada being? Karena biasanya yang memberikan kepahitan itu biasanya orang yang terdekat dengan kita. Kalau orang jauh, teman-teman kantor bikin kepahitan, sebentar juga hilang. Betul apa enggak? Kok ada echo-nya ya? Oh, Zoom. Oke. Nah, jadi dari sini kita bisa menyimpulkan apa itu hakikat dari sebuah pengampunan? Ya. Hakikat dari sebuah pengampunan yang pertama berkaitan erat dengan usaha membangun kembali sebuah relasi yang terputus gara-gara kejadian yang menyakitkan. Coba lihat respon tadi si bapak ketika melihat anaknya pulang, apa yang dia lakukan? Dia peluk anak itu. Dia bikin pesta. Dia ingin membangun kembali relasi yang sudah terputus. Dari sisi si bapak terputus, anaknya sudah meninggalkan rumah. Yang mungkin dia pikir, wah orang udah punya warisan, udahlah mereka akan hidup sendiri. Terputus. Dari segi anak terputus, dia pikir si anak ini, saya gak mungkin lagi bisa diampuni sebagai anak. Saya datang akan menjadi sebagai hamba. Jadi terputus, tetapi apa yang dilakukan oleh si bapak ini, dia peluk anak itu, dan apa yang terjadi, dia sedang membangun sebuah relasi yang sudah rusak, gara-gara sebuah perbuatan. Bagaimana dengan saudara? Saudara masih punya kepahitan? Dengan siapa? Saya tidak tahu, coba renungkan. Siapakah dia? Jangan pikirkan apa yang sudah dia lakukan. Tetapi siapakah dia di dalam kehidupan kita? Ya, karena banyak anak-anak yang punya kepahitan kepada orang tua. Sampai orang tuanya udah dikubur pun masih punya kepahitan. Ya. Yang berikut, hakikat dari pengampunan. Kok gak mau ya? Oke. Jadi pengampunan adalah tindakan positif terhadap kesalahan. Yang kedua adalah tindakan positif. Jadi bukan tindakan negatif. Ingat, seharusnya si bapak itu nyumpain anaknya, itu tindakan negatif. Siapa suruh kamu lakukan ini kepada saya? Saya ini orang tua kamu dan kamu tidak menghormati dengan cara meminta warisan selama saya masih hidup dan apalagi kamu menghambur-hamburkan warisan itu. Itu tindakan negatifnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh si bapak ini? Dia melakukan tindakan positif terhadap kesalahan. Itulah makna atau hakikat dari pengampunan. Yang berikut. Kok hilang? Yang berikut. Bahwa hakikat pengampunan adalah tindakan kasih. Ya. Ada masalah? Oh mati di situ. Ya kita lanjut aja ya. Jadi yang ketiga adalah tindakan kasih. Jadi pengampunan itu ketika kita mengampuni sebetulnya kita melakukan satu tindakan kasih. Ya. Kasih itu adalah buah dari roh. Yang berikutnya, hakikat pengampunan yang keempat adalah sebuah keputusan untuk tidak menghakimi. Coba perhatikan, keputusan untuk tidak menghakimi. Jadi ketika kita melepaskan pengampunan, ya, kita itu sedang tidak menghakimi. Tetapi ketika kita tidak melepaskan pengampunan, sebetulnya kita sedang menghakimi orang tersebut. Ya dong, kan kita nggak mau mengampuni. Artinya apa? Kita masih mengatakan bahwa lu salah sama gua. Padahal menghakimi itu adalah kedaulatan Allah. Biar Allah yang urusan sama dia. Tugas kita adalah kita berikan pengampunan. Berikan pengampunan. Ya. Soal dia nanti mau menerima atau tidak, itu terserah. Pokoknya tugas saya sudah memberikan pengampunan. Karena banyak juga orang dikasih pengampunan sombong. Iya kan? Pernah tahu begitu ya? Atau pernah mengalami kayak begitu, udah diemin aja.
pokoknya tugas saya sama Tuhan sudah selesai. Urusan dia sama Tuhan nanti. Nanti Tuhan yang akan beracara dengan dia. Entah bagaimana saya juga nggak ngerti. Apapun yang terjadi itu urusan dia sama Tuhan. Tapi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita lepaskan pengampunan. Karena ketika kita melepaskan pengampunan, itu adalah sebuah keputusan untuk tidak menghakimi orang. Karena penghakiman adalah ranahnya Tuhan. Dan yang berikut adalah bahwa hakikat pengampunan adalah pilihan. Jadi kita bisa memilih untuk menutup hati kita kepada kepahitan atau kita membuka hati kita sebesar-besarnya untuk kepahitan. Terserah kita. Kita bisa menutup atau kita bisa membuka. Bagaimana cara kita menutup terhadap kepahitan? Lepaskan pengampunan. Bagaimana kita membuka kepada kepahitan? Ya, anggap aja dia salah terus. Jangan lepaskan pengampunan. Dan nanti saudara akan bisa melihat akibatnya seperti apa. Karena akibat tidak melepaskan pengampunan itu banyak sekali. Bisa kepada fisik kita, kepada mental kita, kepada pikiran kita, semua rusak. Ya. Nah, yang berikutnya sekarang. Bagaimana langkah untuk kita bisa mengampuni? Ya. Yang pertama adalah jangan gafok, jangan gagal fokus. Fokuslah kepada being, siapa orang tersebut, bukan kepada doing, apa yang sudah dilakukan dia kepada saya. Fokusnya kepada itu aja. Ketika kita berfokus kepada siapa orang tersebut, kita akan lebih gampang untuk memberikan pengampunan. Oh, itu kan sedarah sama saya. Kenapa saya harus lakukan itu? Dan saya kasih tahu, seluruh kepahitan biasanya, bukan biasanya, hampir semua ya nilainya sementara. Betul apa enggak? Hampir nilainya sementara. Seluruh kepahitan penyebabnya adalah nilai-nilai sementara. Entah itu harta, entah itu harga diri lah. Entah itu kekuasaan lah. Itu semuanya nilainya sementara. Coba fokus kepada siapa orang itu. Lepaskan pengampunan. Jangan kepada apa yang sudah dilakukan dia kepada saya. Ya. Yang berikutnya. Bagaimana supaya kita bisa mengampuni? Kita harus menyadari bahwa Allah itu turut bekerja melalui orang tersebut untuk membentuk karakter kita. Pernah gak kita sadar? Coba kita switch cara kita berpikir. Yang pertama tadi apa? Being-nya dulu. Oke, langkah pertama. Siapa orang ini? Ternyata ada hubungan sama kita begitu dekat. Ya gak? Lebih dekat mungkin antara Iwan sama Jansen. Pasti orang itu lebih dekat. Setelah itu yang kedua, coba pernahkah kita berpikir bahwa Tuhan sedang menggunakan orang yang bersalah untuk membentuk karakter kita? Maksud saya begini, saudara sering ke gereja enggak? Sering. Sering persekutuan doa enggak? Sering. Sering baca firman enggak? Sering. Tetapi apakah firman itu terwujud nyatakan di dalam kehidupan kita apa enggak? Ketika kita masih memiliki kepahitan, apakah kita sedang melakukan firman Tuhan? Jadi kesalahan orang itu dipakai Tuhan untuk menguji setiap firman yang sudah kita dengar. Untuk menguji pertumbuhan iman kita, apakah kita sudah bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan? Tapi kita masih memiliki satu kepahitan? Kan enggak benar. Jadi coba pikirkan yang kedua, jangan-jangan Tuhan sedang menggunakan orang ini untuk membentuk karakter saya. Karakter yang seperti apa? Oke, saya harus mengasihi. Mari kita bertumbuh di dalam kasih. Itu yang kedua, langkah kedua. Ya. Langkah yang ketiga, hampir sama dengan langkah yang kedua. Ya. Pernahkah kita berpikir bahwa Allah membentuk karakter orang itu juga melalui apa? Melalui pengampunan yang kita lepaskan kepada dia. Kalau yang kedua tadi adalah, coba pikir, jangan-jangan Tuhan membentuk karakter saya.
Tapi di sisi lain kita juga harus berpikir, jangan-jangan Tuhan juga sedang membentuk karakter orang tersebut melalui apa? Melalui pengampunan yang kita berikan kepada orang tersebut. Jadi ketika dia diampuni, jadi kalau saudara baca Matius 18 tadi ya, seterusnya, itu perumpamaan tentang seorang hamba yang punya utang kepada tuannya, itu berapa ribu dinar itu dihapus. Betapa bersukacitanya dia loh. Ya. Demikian juga kita. Ketika kita berbuat salah sama orang, sekarang coba tempatkan saudara sebagai orang yang memberikan kepahitan kepada orang lain. Coba tempatkan saudara di situ, posisi itu ya, coba bayangkan. Saudara melakukan sesuatu yang menyakitkan saudara-saudara. Entah ipar, entah kakak, entah siapa. Coba tempatkan. Ketika orang yang kita sakiti itu memberikan pengampunan, apa perasaan kita? Yang pertama kali pasti adalah kita akan minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya sudah berbuat dosa. Itu reaksi pertama orang yang diberikan pengampunan. Selain mengucap syukur. Bayangin, orang itu sudah mengampuni saya. Akhirnya apa? Saya langsung ingat akan Tuhan. Jadi orang yang tadinya itu berbuat dosa, ketika dia menerima pengampunan dari orang yang disakiti, dia akan merasa bahwa Tuhan sudah juga mengampuni dia. Di situ imannya bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Jadi saudara harus pikir juga, langkah ketiga, ketika kita melepaskan pengampunan, kita sedang membentuk atau kita dipakai alat oleh Tuhan untuk membentuk karakter orang yang berbuat salah. Ya. Nah, sekarang yang terakhir, apa inti dari pengajaran pada siang hari ini? Ya. Yang pertama, bahwa pengampunan bukanlah sesuatu yang kita lakukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Ini pelajaran penting di dalam hal mengampuni. Yang pertama bahwa sebetulnya ketika kita mau mengampuni orang, kita sedang melepaskan diri kita dari penjara. Penjara apa? Penjara pikiran. Coba saudara bayangkan ya, ada orang yang punya kepahitan atau ada orang yang melakukan satu kesalahan yang fatal kepada saudara dan sampai saudara membenci orang tersebut. Ya, kasus adik kakak hanya gara-gara harta. Sampai dia gak mau ngomong sama adiknya sampai kakaknya. Gak mau nginjak rumahnya. Gak mau bertemu. Ngomong sama orang, gua pokoknya gak mau kenal lagi. Bahkan saya punya om kandung yang mengatakan, saya tidak mau menganggap dia adik saya lagi. Apa gak pening ngelihatnya coba? Sampai bisa begitu. Tapi Kristen semuanya. Gerejanya rajin dari kecil. KKBP lagi. Tapi dia bisa begitu. Sampai meninggal. Ya, meninggal. Saya datang ke kuburannya. Anaknya saya suruh, kamu telepon. Si om ini satu lagi. Abangnya yang meninggal. Ditelepon. Saya gak kenal dia tuh. Ditutup teleponnya. Mengerikan gak? Sampai mati pun gak mau dia datang. Bagaimana perasaan anaknya terhadap omnya itu kan berarti kan? Kalau di sini banyak orang Batak, udah mengerti lah, itu uda. Nah bayangin uda, bukan tulang, uda loh. Begitu parahnya. Nah kalau orang itu sudah menyakiti kita, bayangkan. Enak gak kita tidur? Terus tiba-tiba nanti di pesta Batak ketemu. Bisa bayangin kayak apa? Sampai suatu saat ada saudara juga mau ngadakan pesta, dia bilang, si itu datang gak? Iya kami undang itu, saya tidak akan datang kalau kau undang itu. Bataks. Itulah hebatnya orang Bataks. Gak mau datang. Bayangkan, karena dia gak mau ketemu. Tapi bisa bayangkan gak? Apa yang terjadi dalam pikirannya dia? Sebetulnya dia sudah mempunyai satu kebencian. Dan kebencian itu mengukung dia. Sebentar nanti malam bisa kepikiran. Besok bisa kepikiran.
Ngapain sih? Dipikirin terus semua. Semakin kita membenci orang, percaya sama saya, semakin sering kita akan pikirkan dia. Nggak percaya? Cobain aja. Coba saudara benci sama orang. Benci banget. Semakin saudara makin benci sama orang itu, semakin orang itu ada terus di pikiran saya sejak saya bangun pagi sampai nanti saya malam tidur. Apalagi kalau pas nganggur, waduh mengerikan. Kalau sibuk masih mending ya. Nanti nganggur makan siang ada lagi pikirannya dia lagi, datang lagi. Saudara dihantui seperti itu apa enaknya hidup? Ya, ketika kita melepas pengampunan, sebetulnya kita sedang merilis kehidupan kita. Kita sedang melepaskan diri kita dari belenggu. Pertama, belenggu keterikatan akan kebencian. Yang kedua, belenggu akan dosa. Ya. Yang kedua, inti pengajaran itu apa? Ketika kita hidup di dalam pengampunan, maka kita sedang membebaskan hidup kita dari keterikatan dosa yang tadi saya sudah sampaikan. Ya. Firman Tuhan berkata, ketika engkau membenci saudaramu, engkau sudah membunuh saudaramu. Apakah itu dosa? Ya. Dosa kedua yang terjadi sejak Allah menciptakan manusia adalah pembunuhan. Dosa pertama adalah melanggar peraturan Allah. Jangan kau makan buah ini. Dosa kedua adalah pembunuhan adik dan kakak lagi. Bisa bayangkan enggak? Jadi enggak heran kalau sekarang begitu. Karena dosa pembunuhan adalah dosa kedua yang terjadi di muka bumi ini. Yaitu pembunuhan adik dan kakak. Satu darah. Bisa bayangkan. Ya. Jadi ketika saudara melepaskan pengampunan, saudara sedang melepaskan hidup saudara dari keterikatan akan dosa. Dan ingat, kebencian itu kan bertumbuh dan bertumbuh. Dan nanti bentuknya akan dimodifikasi oleh iblis. Mulai dari benci seseorang, saudara akan bisa benci dengan gampang kepada orang yang lain. Percaya sama saya. Yang kedua, nanti saudara bisa temperamennya makin lama makin cepat ngegas. Sebentar-sebentar ngegas, sebentar-sebentar ngegas. Karena saudara masih membenci kepada seseorang tersebut. Mengerikan aja. Ya. Dan yang ketiga, dengan mengampuni kita sedang mempraktekkan gaya hidup Tuhan Yesus. Yang pada akhirnya itu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang sejati. Kita adalah orang-orang Kristen yang sudah siap masuk dalam perjamuan perkawinan. Kita bukan lagi anak, bukan lagi hamba, bukan lagi sahabat, tetapi sudah mencapai mempelai Kristus. Karena kita sudah menunjukkan gaya hidup Kristus, dan itulah kita dilihat orang lain sebagai orang Kristen sejati. Ya, saudara pernah tahu Paulus sampai bisa mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ketika kita berani memperlepaskan pengampunan, kita sedang menyatakan kepada saudara-saudara kita terdekat, ya saudara-saudara terdekat, bahwa hidupku bukan aku lagi ya, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hebat gak tuh? Bisakah saudara melakukannya? Pasti bisa, karena saya sudah kasih tahu caranya dan cukup bisa dilakukan. Yang pertama, jangan gafok, ingat fokusnya. Yang kedua, pikirkan, jangan-jangan Tuhan sedang membentuk karakter kita. Apa enggak enak karakter kita terus bertumbuh? Yang ketiga, oh jangan-jangan Tuhan juga sedang membentuk karakter dia untuk dia boleh dipulihkan dari kepahitan. Dari dosa yang dia lakukan, yaitu melakukan sesuatu kesalahan yang besar kepada kita. Dan dia akan minta ampun sama Tuhan dan dia akan bertobat dan dia akan merubah kehidupannya. Wah luar biasa loh. Jadi pengampunan itu sangat luar biasa sebetulnya kalau kita mau menilik makna hakikat dari sebuah pengampunan. Saya tahu pengampunan itu tidak gampang, betul ya? Siapa yang sudah melepaskan pengampunan, yang gak angkat tangan masih punya kepahitan. Nah, bingung semua sekarang. Maju kena, mundur kena.
Tapi biarlah apa yang kita dengar firman Tuhan pada hari ini, mari kita belajar tentang sebuah tindakan yang ada di sekitar kita dan selalu bisa kita lakukan. Karena terus terang, kepahitan demi kepahitan itu akan terus banyak. Saudara apalagi yang belum kawin, ini banyak yang belum kawin ya. Nanti kalau saudara udah kawin, nah itu mengerikan lagi. Tanya sama orang-orang yang sudah kawin. Ya, mengerikan. Bagaimana saudara akan bertemu dengan pasangan dengan antek-anteknya. Saya sebut gitulah. Saudara kawin bukan hanya dengan istri atau suami saudara, pacar saudara, bukan. Tapi sama antek-antek yang di belakangnya itu. Nah antek-anteknya ini, wow, syukur-syukur ada yang baik ya. Nah kalau ada yang jahat, banyak loh ceritanya. Cinta itu kan gak melihat si antek. Waktu kita ketemu kan kita ngelihat, waduh bagus, baik, begini-begini. Pas sudah kawin baru ketahuan semuanya. Ada yang anak mami, pokoknya kamu harus ikut sama begini. Sampai rumahnya gak boleh pindah, harus ada di situ. Cara ngurus anaknya harus begini, begini. Apa gak mikir kepahitan? Banyak loh orang tua kayak begitu. Udah harus satu rumah sama mertua, habis itu mertua yang ngatur. Cara mendidik anak, cara mandiin. Jam segini harus begini. Nah kalau yang jadi menantunya laki-laki, bayangin kayak apa pulang ke rumah. Udah sepaneng nih dari kantor, pulang ke rumah kayak begitu. Pengennya Sabtu Minggu udah bawa tuh anak sama istri keluar, betul gak? Ayo ngaku. Ya Pak nanti saya akan lakukan. Bukan itu, lakukannya adalah pengampunan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Kita akan sambung dengan doa syafaat. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa, dan hamba-Mu sudah menuangkan air ketempayan. Engkau yang merubah air menjadi anggur. Hamba sudah melakukan bagian hamba, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang Kau tempatkan kepada seluruh jemaat-Mu pada siang hari ini, yang akan merubah menjadi rema di dalam kehidupan mereka. Untuk mereka boleh melepaskan pengampunan. Kalau ada di antara jemaat Tuhan yang masih menyimpan kepahitan, biarlah firman ini yang memberikan kekuatan kepada mereka untuk bisa melepaskan pengampunan. Bagi mereka yang mungkin belum pernah mengalami kepahitan, tapi akan mengalami kepahitan, biarlah firman yang mereka dengar pada siang hari ini Bapa, itu yang menjadi kekuatan ketika mereka menghadapi masalah seperti ini. Hamba-Mu menyerahkan seluruh kebenaran firman-Mu ini untuk Kau rubah menjadi rema di setiap hati dari anak-anak-Mu yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih Bapa untuk firman yang sudah Kau berikan kepada kami semua. Pada kesempatan ini kami bersatu hati berdoa syafaat untuk beberapa hal ya Bapa. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, kalau kami masih diizinkan bisa hadir dalam kebaktian ini. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan yang sudah dilakukan oleh anak-anak-Mu di tempat ini, oleh seluruh anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pekerjaan pelayanan-Mu. Berikan mereka terus hati yang tetap bersatu, hati yang tetap semangat, hati yang tetap berkobar untuk melakukan pelayanan ini Bapak. Kami juga berdoa untuk Bapak Haritanu Sudibyo dan keluarga sebagai chairman dari MNC Group. Kau terus memberikan hikmat kepada beliau, terlebih di masa-masa menjelang pemilu tahun 2024, di mana beliau adalah salah satu ketua dari partai. Biarkan hamba-Mu ini, anak-Mu ini menyatakan kemuliaan nama-Mu melalui
setiap aktivitas politik yang akan dia lakukan. Kami juga berdoa buat Bapak Ade Chandra yang Tuhan percayakan untuk memimpin MVN. Juga Bapak Hari Susanto sebagai Presiden Director dari MNC Vision dan K-Vision. Juga seluruh BOD yang terlibat di dalam perusahaan ini Tuhan. Berikan mereka hikmat dalam mengelola perusahaan ini. Kami juga berdoa untuk Live Channel dan Pijar TV. Kiranya Engkau juga menggunakan setiap program yang ditayangkan di dalam channel ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang menonton. Dan mereka boleh bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Kami juga berdoa untuk setiap pengurus POWI yang sudah mendedikasikan waktu, tenaganya, pikirannya di dalam kepengurusan POWI ini. Biarlah melalui ini semua mereka boleh bertumbuh di dalam iman. Dan semakin mengerti apa rencana dan rancangan-Mu di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh karyawan MNC Vision yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan sakit, dalam keadaan memiliki masalah-masalah dalam kehidupannya. Kami tahu bahwa masalah itu selalu ada dalam kehidupan ini. Tapi yang menjadi masalah bukan lagi itu masalah, tetapi bagaimana kami merespon masalah. Oleh karenanya kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, seluruh karyawan MNC Vision yang memiliki masalah, berikan mereka kekuatan sehingga mereka bisa melihat masalah bukan lagi dari dimensi manusia, tapi dari dimensi Allah. Dan kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, di mana pada bulan Februari tahun 2024 ada satu perhelatan yang sangat besar di bangsa ini. Jangan biarkan bangsa ini pecah ya Bapak. Dan sekarang keadaan sudah mulai memanas, di mana tanggal 7 bulan depan ini beberapa hari lagi, setiap partai harus sudah memasukkan calon presiden dan wakil presidennya. Berikan hikmat kepada wakil-wakil kami di partai Tuhan untuk mereka memiliki satu hikmat. Siapapun yang dicalonkan oleh mereka, jangan biarkan seluruh bangsa ini terpecah belah hanya gara-gara calon yang dicalonkan oleh mereka Tuhan. Terima kasih Bapak untuk satu bangsa yang besar, di mana Engkau sudah memberkati kepemimpinan Bapak Joko Widodo sebagai pemimpin kami selama 10 tahun ini. Menjadi satu bangsa yang diakui oleh seluruh dunia. Menjadi satu pemimpin yang sudah membangun bangsa ini menuju kepada kemakmuran. Berkatilah Bapak Jokowi dalam kesehatannya, berkati seluruh keluarganya ya Bapak. Terima kasih Bapak dalam surga. Inilah kami Tuhan, di atas semua doa syafaat kami, janganlah kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mengakhiri ibadah ini. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Terima kasih.
kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini